Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan aliran naturalisme. Perkenalkan, nama saya Mikal Sumawarda dengan NIM 2312030117. Di sini saya memiliki 6 subbab materi. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan aliran naturalisme. Yang kedua, sejarah dan perkembangan filsafat pendidikan aliran naturalisme. Yang ketiga, prinsip pembelajaran aliran naturalisme. Yang keempat, prinsip pendidikan aliran naturalisme. Yang kelima, pandangan filsafat pendidikan aliran naturalisme terhadap pendidikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Naturalisme mempunyai beberapa pengertian, yaitu dari segi bahasa. Naturalisme berasal dari dua kata, natural artinya alami, dan isme artinya paham. Aliran naturalisme dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Ini mengatakan bahwa setiap anak yang berlahir pada hakikatnya memiliki pembawaan baik, namun pembawaan baik itu dapat berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dan perkembangan filsafat pendidikan aliran naturalisme. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Ia berpandangan bahwa learned vively on the knowledge reported by man's sense. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Di pembelajaran aliran naturalisme. Yang pertama, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman dalam dirinya secara alami. Kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator, menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Anak diberi kesempatan menciptakan lingkungan belajarnya sendiri. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, pendidik harus berdasarkan spontanitas dan aktivitas anak. Yang keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Yang keenam, praktik mengajar adalah seni menunda. Yang ketujuh, metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif. Yang kedelapan, hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Dengan filsafat pendidikan aliran naturalisme terhadap pendidikan. Yang pertama, peserta didik harus dipersiapkan untuk Tuhan sejalan dengan pandangan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk berpikir. Yang kedua, pendidikan ditekankan pentingnya pendidikan yang sesuai kodrat alam, bukan hanya untuk belajar tetapi juga membentuk kebijaksanaan. Yang ketiga, guru. Orang tua dianggap sebagai guru alami pertama bagi anak sehingga pendidikan dimulai jauh sebelum sekolah formal. Yang terakhir, sekolah merupakan dasar penting dalam filsafat naturalisme karena belajar dianggap proses alami yang memerlukan pengajaran. Kesimpulannya, naturalisme dalam filsafat pendidikan menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada alam dan kebutuhan alami anak. Aliran ini percaya bahwa pendidikan harus membantu anak berkembang secara alami dan mencapai potensi penuh mereka. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.